Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jombang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif terkait dengan modul-modul sebelumnya. Terkait dengan peran saya dalam menciptakan budaya positif, saya sebagai seorang guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diciptakan melalui disiplin positif, pemahaman terhadap motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan konsep hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal pada murid untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selain itu, guru harus memahami tentang motivasi perilaku manusia yang dibedakan menjadi 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Agar tercipta motivasi internal, maka sebaiknya sebagai seorang guru, kita harus menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisasi terciptanya motivasi eksternal. Kemudian kita juga harus memahami 5 posisi kontrol restitusi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Guru sebagai seorang manajer merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penekanan pada posisi manajer bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Selanjutnya yaitu membuat keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berisikan pernyataan-pernyataan positif yang memuat nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat oleh warga sekolah. Guru berperan mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Terkait dengan segitiga restitusi, seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai seorang manajer akan menempuh jalan restitusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Ada 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari tahapan restitusi ini adalah untuk membentuk murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan 3 modul sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, yaitu penerapan budaya positif terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, dengan tujuan agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid melalui penerapan disiplin positif yang mampu menumbuhkan motivasi internal mereka sehingga berdampak pada pembentukan karakter yang lebih baik. Penerapan budaya positif terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah sangat erat kaitannya dengan penerapan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Di samping itu, peran guru penggerak juga sangat berperan untuk mewujudkan budaya positif. Di antaranya, sebagai pemimpin pembelajaran, mampu menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan sebagai penggerak komunitas praktisi. Oleh karena itu, seorang pendidik harus menjiwai nilai dan peran guru penggerak untuk menuntun murid mengejawantahkan nilai-nilai kebajikan dalam diri murid yang selaras dengan profil pelajar Pancasila sehingga terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. Penerapan budaya positif terkait dengan visi guru penggerak. Salah satu visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka seorang guru perlu berupaya membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif adalah cara yang dilakukan guru atau orang tua untuk membentuk pribadi murid atau anak agar patuh pada keyakinan yang telah disepakati bersama dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal dalam menerapkannya. Berdasarkan teori kontrol, sejatinya yang mampu mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Sebagai guru, kita tidak bisa mengontrol murid, akan tetapi muridlah yang mengizinkan guru untuk mengontrol dirinya. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang, dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat menyenangkan, yang diterima sebagai prasyarat setelah selesai atau berhasil melakukan sesuatu yang ditugaskan atau diperintahkan. Posisi kontrol guru merupakan program disiplin positif yang dipilih oleh seorang guru melalui pendekatan restitusi, di mana ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru dalam melakukan kontrol terhadap murid. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi sebagai manajer merupakan posisi yang paling ideal untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, seluruh tindakan yang dilakukan manusia memiliki tujuan tertentu. Tindakan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dengan memahami 5 kebutuhan dasar tersebut, seorang guru diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang mempengaruhi murid melakukan suatu tindakan dan mencari solusi yang tepat dengan cara yang positif. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama, baik secara tersirat maupun tersurat, antara guru dan murid untuk mewujudkan budaya positif yang ada di lingkungan kelas atau sekolah. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan untuk memudahkan para guru dalam melakukan proses restitusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan.
Yang ketiga, menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Hal yang menarik dan di luar dugaan yaitu pada saat mempelajari materi tentang dihukum oleh penghargaan. Sungguh itu sangat menarik dan di luar dugaan saya selama ini. Ternyata pemberian penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, dan bahkan penghargaan dapat menghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya sedikit demi sedikit meminimalisasi kebiasaan saya memberikan reward kepada murid setelah mereka berhasil mengerjakan tugas yang saya berikan. Selain itu, saya berupaya menerapkan penyelesaian masalah melalui posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas saya adalah saya menangani anak yang berkelahi dengan temannya pada waktu jam istirahat. Saya menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya merasa tertantang dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam upaya mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kolaborasi bersama murid, rekan sejawat, kepala sekolah, dan semua pihak lain yang terkait. Hal yang sudah baik dalam penerapan konsep-konsep tersebut adalah di kelas mayoritas murid sudah memiliki motivasi internal dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Sedangkan hal yang masih perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol yang terbiasa guru pilih sebagai pemantau dan teman, perlahan-lahan bergeser menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang saya terapkan adalah sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu dihantui rasa kurang nyaman dan merasa bersalah ketika murid harus melaksanakan konsekuensi atas kesalahan yang ia lakukan. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai dalam menyelesaikan masalah adalah sebagai manajer. Perasaan saya sekarang menjadi lebih tenang, nyaman, dan lebih dihargai oleh murid. Perbedaan yang saya rasakan adalah saya merasa murid menjadi lebih bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang ia perbuat. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Tahap yang saya praktikkan yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada tahap menstabilkan identitas, saya lakukan dengan memberikan pernyataan, berbuat salah itu tidak apa-apa, asal ada kemauan untuk memperbaikinya. Pada tahap validasi tindakan yang salah, saya lakukan dengan memberikan pernyataan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini,
Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yaitu perlu adanya strategi komunikasi yang aktif dan efektif dari semua pihak yang terlibat, sehingga menumbuhkan kolaborasi yang harmonis untuk mewujudkan budaya positif dimanapun murid atau anak berada, yang bisa disebut sebagai karakter yang melekat pada dirinya. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.